Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Siap-siap terkejut ketika lawan Vietnam. Lupakan Martin Paes. Ternyata inilah pemain incaran Shin Tae-yong selama ini. Begini faktanya. Siap-siap terkejut ketika lawan Vietnam. Lupakan Martin Paes. Ternyata inilah pemain incaran Shin Tae-yong selama ini. Siap debut di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah ketidakjelasan mengenai naturalisasi Martin Paes, Timnas Indonesia mendapat kabar baik dengan potensi kedatangan Cyrus Margono, seorang kiper klub besar Eropa yang akan menjadi WNI. Cyrus Margono, kiper Panathinaikos, baru-baru ini mengumumkan melalui akun media sosialnya, bahwa ia hampir selesai dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dalam unggahannya melalui story, kiper berusia 22 tahun itu menyatakan bahwa prosesnya hampir mencapai tahap final dan ia sangat menantikan momen mendapatkan identitas Indonesia kembali. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar gembira ini. Mimin sudah tidak sabar menantikan derby Asia Tenggara lawan Vietnam. Apalagi Cyrus Margono akan mengawal mister gawang timnas. Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Cyrus Margono bahkan sudah menyiapkan sepasang sepatu khusus dengan inisial namanya dan nomor punggungnya, CM93, serta bendera merah putih sebagai bentuk kesiapan untuk mewakili Indonesia. Kabar ini menjadi angin segar bagi pendukung timnas Indonesia yang tengah menunggu kejelasan mengenai Martin Paes. Sementara itu, proses naturalisasi Martin Paes, kiper FC Dallas, sedang tersendat karena aturan FIFA yang mengatur kelayakan pemain. Meski begitu, PSSI melalui anggota komite eksekutifnya, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa mereka akan berusaha keras untuk memuluskan proses naturalisasi Martin Paes. Hingga saat ini, belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai status naturalisasi Martin Paes. Dengan potensi kedatangan Cyrus Margono sebagai WNI, harapan pendukung timnas Indonesia untuk memiliki kiper baru semakin membesar. Jika proses naturalisasi Cyrus Margono selesai pada awal Maret 2024, ia mungkin saja menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pendapat Mimin adalah bahwa kedatangan Cyrus Margono sebagai WNI merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia karena akan menambah pilihan kiper berkualitas dalam skuad timnas. Meskipun naturalisasi Martin Paes sedang mengalami kendala, upaya PSSI untuk memuluskan proses tersebut juga patut diapresiasi karena akan memperkuat komposisi timnas dengan pemain berpotensi. Dengan demikian, semakin banyak opsi yang tersedia untuk pelatih dalam membangun tim yang kompetitif dan berpotensi sukses di kancah internasional. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah kembali ke Jakarta setelah menghabiskan waktu liburan di Korea Selatan. Shin Tae-yong kembali ke Indonesia setelah membawa timnas Indonesia mencatat sejarah di Piala Asia 2023 Qatar. Setibanya di Jakarta, Shin Tae-yong segera mengadakan rapat dengan asistennya, Nova Arianto, tanpa membuang waktu. Kembali ke Indonesia setelah istirahat sebentar. Meeting sesudah menerima laporan dari Coach Nova, tulis Shin Tae-yong dalam akun Instagramnya, Shin Tae-yong 777, Kamis, 29 Februari 2024. Selanjutnya,
Shin Tae-yong akan memimpin timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Vietnam dua kali, pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada 21 Maret 2024. Kemudian, 5 hari berikutnya, mereka akan bertandang ke Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, untuk melawan Vietnam. Kemenangan atas Vietnam menjadi kunci bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi mereka di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, timnas Indonesia berada di dasar klasemen sementara dengan hanya 1 poin dari 2 pertandingan. Nova juga mengungkapkan bahwa komposisi pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemungkinan besar akan serupa dengan skuad yang berlaga di Piala Asia 2023. Soal pemanggilan pemain timnas Indonesia, dari data-data, sepertinya tidak akan jauh berbeda dari Piala Asia 2023, jelas Nova. Selain itu, Shin Tae-yong juga akan menangani timnas U23 yang akan berpartisipasi dalam Piala Asia U23 2024 Qatar. Timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup A bersama timnas Qatar U23, timnas Australia U23, dan timnas Yordania U23, yang akan berlangsung pada 15 April, 3 Mei 2024. Pendapat Mimin tentang situasi tersebut adalah bahwa Shin Tae-yong dan stafnya tampaknya telah kembali ke Indonesia dengan semangat dan tekad untuk terus meningkatkan kinerja timnas Indonesia. Kehadiran mereka di Jakarta, serta persiapan yang mereka lakukan untuk pertandingan-pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menunjukkan komitmen mereka terhadap pengembangan sepak bola Indonesia. Penting bagi mereka untuk memanfaatkan pengalaman positif dari Piala Asia 2023 dan menerapkannya dalam upaya mereka untuk mencapai kesuksesan di level internasional yang lebih tinggi. Gaya bermain Vietnam lawan timnas Indonesia akan berubah. Ini bocoran dari Philippe Troussier. Timnas Vietnam sedang melakukan penyesuaian strategi menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier, mengungkapkan hal tersebut. Troussier menyoroti bahwa pendekatan sepak bola di Vietnam yang banyak menekankan pada kecepatan, fisik, dan kekuatan seharusnya diubah. Menurutnya, lebih baik fokus pada penguasaan bola dan menghindari konfrontasi langsung dengan lawan. Sepak bola bukan hanya soal kecepatan dan kekuatan, tetapi juga tentang penguasaan bola dan membuat lawan kesulitan. Kita perlu mengubah karakter pemain dari atlet angkat beban menjadi lebih fleksibel dan cerdas, ujar Troussier. Pertandingan penting menanti Vietnam saat mereka akan bertemu timnas Indonesia dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 21 Maret 2024. Selanjutnya, Vietnam akan menjadi tuan rumah ketika mereka berhadapan dengan tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong di Stadion Mai Dinh pada 26 Maret 2024. Kedua tim berjuang untuk meraih prestasi terbaik mereka menuju panggung pesta sepak bola global. Vietnam memiliki motivasi besar untuk membalas kekalahan dari Indonesia pada Piala Asia 2023, di mana mereka kalah 0-1 dan gagal mencapai babak 16 besar. Kegagalan tersebut berdampak pada peringkat FIFA, dengan Vietnam turun dari peringkat 94 ke peringkat 105 setelah turnamen tersebut. Pendapat Mimin adalah bahwa perubahan strategi yang dilakukan oleh pelatih Vietnam, Philippe Troussier, untuk lebih fokus pada penguasaan bola dan menghindari konfrontasi langsung merupakan langkah yang bijaksana.